Budi, lo pernah ngerasa penasaran gak sih sama sekolah Apo? Ya mungkin dengan asal-usul atau ya kisah mistis dari sekolah ini. Kisah mistis apaan dah? Nih, sekolah kan biasa-biasa aja. Cuma ya satu, jendela di kelas kita. Itu mah jendelanya aja yang udah jelek. Makanya kalau kena angin suka bunyi-bunyi begitu. So tau banget deh lo. Siapa tahu di sana ada makhluk yang menyeramkan. Ngapain sih pakai begitu segala? Udah yuk kita ke kelas aja. Awas ya kalau kayak tadi lagi, gue kepret lo ya. Buset dah, galak banget Bu Haji. Pak Dedi kemana ya? Tuh, jam segini belum datang. Biasanya kan sebelum jam 7 juga udah ada. Tapi kok ini belum ya? Sabar Budi. Mungkin Pak Dedi masih dalam perjalanan. Nah, itu Pak Dedi baru aja diomongin. Kayaknya Pak Dedi punya mata batin deh. Hahaha. Maaf ya Bapak telat beberapa menit. Soalnya cuaca lagi mendung. Enak buat tiduran. Hohoho. Bapak bener Pak. Kayaknya kalau kita bawa bantal sama selimut ke sini bisa lah tidur berjamaah. Hahaha. Budi, kamu ini bisa aja. Coba sebutkan benda yang mudah pecah dan belah kemudian hancur. Hati ini Pak, hati ini mudah pecah dan belah kemudian hancur. Kalian ngerasa gak sih setelah kita bercanda suasana kelas tiba-tiba terasa dingin kayak gini ya? Iya tahu, gue juga ngerasa suasananya langsung gak enak gini. Udahlah, kita main lagi aja. Lagian dingin juga pasti karena cuacanya lagi mendung aja. Kalian ini mau bercanda atau mau belajar? Ayo kita langsung bahas saja materi yang ada di depan. Mengapa buah apel kalau jatuh dari pohonnya harus dihitung? Aduh, kok gue ngerasa ada yang ngeliatin gue dari jendela? Tapi nggak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaan gue aja kali ya. Budi, lo ngerasa gelisah nggak? Kok gue ngerasa gelisah banget ya? Terus kayak ada yang aneh kayak gitu. Pak, ini siapa sih yang ketuk-ketuk jendela? Saya takut, Pak. Anak-anak, harap tenang. Mungkin itu cuma benturan dedaunan aja. Kalian jangan panik ya. Ayo kita fokus aja ke pembelajaran. Ayo fokus ke papan tulis semuanya. Tapi Pak, kalau dedaunan gak mungkin suaranya kayak gitu. Ini mah suara ketukan dari seseorang Pak. Semua siswa-siswi benar-benar merasa gelisah. Mereka tak bisa fokus pada pelajaran yang dijelaskan oleh Pak Dedi. Tiba-tiba di luar jendela terlihat sosok putih berdiri di luar balik kaca. Sosok itu tampak seperti seseorang yang terbungkus kain kafan dengan wajah yang tertutup dan tubuhnya terikat rapat. Loh, kenapa Rani teriak-teriak kayak gitu? Itu pocong! Namun, saat sosok itu bergerak mendekat ke jendela, suasana di dalam kelas menjadi sangat mencekam. Beberapa siswa mulai panik, sementara Pak Dedi berusaha menenangkan mereka. Anak-anak, harap tenang. Mungkin itu hanya kain yang tertiup angin. Setelah mendengar perkataan Pak Dedi, anak-anak malah semakin ketakutan. Mereka bangun dari duduknya. Semua benar-benar ingin keluar dari dalam kelas. Tenang, anak-anak, itu pasti hanya ilusi atau halusinasi karena angin kencang. Mana bisa kita tenang, Pak? Jelas-jelas itu pocong, bukan hanya ilusi saja. Kita mau keluar kelas aja, Pak. Bener Pak, kata Rani. Kita keluar kelas aja. Setelah itu kita periksa di depan kelas. Iya, tapi kalian harus tenang dulu. Kelas lain pasti sedang belajar. Jangan ribut kayak gini. Enggak Pak, kita nggak bisa tenang. Ayo teman-teman, kita periksa keluar kelas. Kita lihat di sana ada apa. Takutnya ada orang yang pakai kostum pocong. Ayo guys, kita keluar. Kita periksa sekarang juga. Tunggu. Jangan keluar kelas dulu. Semua siswa-siswi tidak mendengarkan perkataan Pak Dedi. Mereka semua keluar kelas berbondong-bondong. Wajah ketakutan nampak begitu jelas di wajah mereka. Saat mereka sudah di luar kelas, semua siswa-siswi langsung memeriksa apakah ada seseorang di luar yang mengenakan kostum pocong. Namun, begitu mereka mendekat ke jendela, sosok itu hilang begitu saja, membuat mereka semakin bingung. Loh, kok nggak ada siapa-siapa ya di sini? Harusnya kalau memang ada orang yang pakai kostum pocong, pas kita keluar kelas, pasti orangnya bakal ada. Kelihatan lari kayak gitu. Tapi kok ini nggak ada ya? Iya, kayaknya ini beneran asli deh. Soalnya langsung hilang gitu aja kan. Wah, ini udah gak beres nih. Kita cari ke tempat lain aja yuk. Siapa tahu kita nemuin sesuatu.
Kok gue baru lihat pohon tumbang di samping sekolah ya? Sejak kapan nih pohon tumbang? Jangan-jangan sosok pocong tadi itu berasal dari pohon ini. Soalnya ini pohon gede banget kan. Udah gitu serem lagi. Bisa jadi juga sosok tadi itu adalah seseorang yang terperangkap oleh angin dan pohon yang tumbang. Bisa jadi begitu. Budi, Pak Dedi kemana? Kok dia nggak kesini? Coba lo lihat di kelas. Pak Dedi gak ada di kelas. Kayaknya dia ke ruang guru deh. Tapi kok gue ngerasa aneh ya. Masa Pak Dedi gak penasaran sama sosok pocong itu? Mungkin Pak Dedi udah tahu, cuman ya dia nggak mau ngasih tahu ke kita. Ya udah, kita ke kantin aja yuk. Gue pengen beli minum, haus banget nih, shock banget. Tadi habis lihat pocong yang serem banget. Wah, seger banget, sumpah. Gue ngerasa shock banget, sampai bisa minum nih es sampai 2 gelas. Kayaknya gue bener-bener ketakutan deh. Gue yang beli minuman, teman gue yang minum minuman itu. Hehe, ya maaf, gue haus banget Budi. Nanti gue beli yang baru deh. Lo masih penasaran gak sih sama sosok pocong itu? Kira-kira dia siapa ya? Terus kenapa bisa ada di pohon besar yang tumbang itu? Oh iya juga ya, itu jadi pertanyaan banget buat gue. Apa kita tanya sama Pak Dedi aja ya? Kayaknya dia tahu deh. Kalian berdua lihat Pak Dedi gak? Soalnya dari tadi kita cari dia nggak ada. Kita berdua juga baru nyamperin Pak Dedi. Lu udah cari di ruangan guru belum? Gue udah cari ke semua sudut sekolah, tapi Pak Dedi gak ada. Ya udah kalau gitu gue permisi ya. Makasih. Mereka semua merasa bingung kenapa Pak Dedi tidak ada di sekolahan Apo. Pak Dedi menghilang secara tiba-tiba. Semua siswa-siswi waliannya terus mencari keberadaan Pak Dedi. Kalian berdua ada apa siang-siang begini ke ruangan saya? Wajah kalian berdua juga tampak serius seperti itu. Jadi begini Pak, tadi ada pocong yang serem banget di jendela kelas kita. Mulutnya kebuka lebar banget sampai saya ketakutan banget Pak. Iya Pak, tujuan kita datang ke sini kita mau nanya sesuatu Pak. Pasti Bapak tahu kan sosok pocong serem itu. Bapak kenapa? Saya lihat-lihat kayak lagi ngerasa bingung, takut atau khawatir gitu. Bapak pasti tahu kan soal sosok pocong itu? Kenapa dia muncul lagi? Apa karena pohon itu tumbang? Apa kalian melihat sosok itu? Dia adalah Pak Dedi, penunggu pohon besar yang tumbang itu. Hah? Pak, mana mungkin pocong itu Pak Dedi? Setiap hari Pak Dedi itu selalu ngajar di kelas kita Pak. Biar Bapak ceritakan. Pak Dedi sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dia mengalami sakit parah. Mulutnya selalu terbuka lebar dan mengeluarkan cairan berwarna ungu yang berbau tak sedap. Setiap kali ada yang menjenguknya, pasti selalu merasa mual. Jadi Pak Dedi hanya bisa tertidur aja ya Bu? Terus itu yang keluar dari mulut Pak Dedi cairan apa Bu? Saya juga nggak tahu Pak, itu cairan apa. Bahkan saya juga nggak tahu suami saya sakit karena apa. Karena dia tiba-tiba kayak gini Pak. Semoga Pak Dedi cepat sembuh ya Bu, supaya dia bisa mengajar lagi di sekolah Apo. Pak, Bapak, kenapa kamu kejang-kejang kayak gini Pak? Pak, jangan kayak gini, Ibu khawatir Pak. Enggak, ini enggak mungkin Pak. Bapak. Jadi malam itu juga Pak Dedi menghembuskan nafas terakhirnya. Terus selama ini yang mengajar kita siapa Pak? Bapak juga nggak tahu. Tapi semenjak Pak Dedi meninggal, sosok pocong itu selalu ada. Kasihan ya Pak Dedi, dia pasti kangen sama murid-muridnya. Tapi dia cuma bisa ngeliatin dari balik jendela aja. Kalian tenang aja, sosok pocong itu nggak jahat kok. Tapi dia memang sering merasa lapar aja. Apa? Merasa lapar? Maksudnya gimana ya Pak? Oh, itu bukan apa-apa kok. Kalian balik lagi aja ke kelas. Sebentar lagi jam pelajaran kedua dimulai. Pergilah. Jika kamu merasa lapar, aku sudah menyiapkan satu untukmu. Setelah itu, muncul kembali setelah aku memanggilmu. Kalian dari
kemana aja? Pasti habis ngobrol sama kepala sekolah kan? Cerita dong sama kita. Kalian pasti habis bahas sosok itu kan? Kepala sekolah cerita sama kita berdua kalau sosok pocong itu adalah Pak Dedi. Dia sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena penyakit yang aneh. Kini arwah Pak Dedi diam di pohon yang tumbang itu. Tapi kalian jangan merasa khawatir ya, sosok itu nggak jahat kok. Tapi kata kepala sekolah, sosok itu kadang ngerasa lapar. Pantesan aja kita cari-cari Pak Dedi gak ketemu. Ternyata dia udah gak ada ya. Sedih deh, padahal Pak Dedi itu guru yang baik. Ya begitulah. Sekarang kita udah lega kan? Tapi meskipun begitu, gua masih sedikit takut. Hahaha, kayak ada rasa trauma dikit. Apalagi gue, haha. Udahlah. Lagian sekarang kita udah tahu penyebabnya kan. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Ternyata ketenangan dan rasa lega itu hanya dirasakan sebentar saja karena suasana kelas yang awalnya kembali normal kini berubah mencekam lagi. Angin kembali berhembus kencang. Udah yuk ceritanya. Kita duduk lagi ke kelas masing-masing karena pembelajaran kedua sebentar lagi mau dimulai. Kenapa pocong itu kembali lagi? Mama, tolong aku. Aku takut. Ini gak mungkin. Kepala sekolah bilang dia sosok baik. Tapi kenapa dia balik lagi? Sosok pocong itu perlahan mendekat ke arah gadis yang sedang duduk sendiri di dekat jendela. Gadis itu tak sadar kalau sosok pocong itu sudah dekat dengannya. Ia malah terus fokus pada bukunya. Hei, awas. Jangan diam di situ. Sosok pocong itu langsung melahap gadis itu dengan mulutnya yang terbuka. Semua yang ada di sana menyaksikan kejadian itu. Hal itu membuat Rani berteriak ketakutan.